warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Menovita. Saya mahasiswi dari Institut Medika Dr. Gigi Suherman, program studi sarjana keperawatan semester 7. Sebelumnya saya mau mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, yaitu Ibu Nurse Mila Sartika Eskap Mkep yang telah memberikan banyak ilmu kepada kami. Nah, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar ventilator mekanik. Ada yang tahu nggak sih ventilator mekanik itu apa? Yang belum tahu seputar ventilator mekanik, yuk kita sama-sama simak video berikut. Nah, teman-teman, definisi dari ventilator itu sendiri adalah suatu alat yang digunakan untuk membantu pasien yang mengalami gagal nafas. Perlu diingat ya teman-teman bahwa hampir semua orang yang masuk ICU itu membutuhkan pemasangan ventilator. Kenapa? Karena pada prinsipnya ventilator adalah suatu alat yang dapat menghembuskan gas. Pada ventilator ini, gas yang dimaksud adalah kadar oksigen. Dan alat ventilator ini bersifat membantu otot pernafasan sehingga kerja otot pernafasan itu diperkuat. Definisi ventilator mekanik menurut Brunner and Sudar pada tahun 1996 adalah alat pernapasan yang bertekanan negatif atau positif yang dapat mempertahankan ventilasi dan pemberian oksigen dalam waktu yang lama. Nah, teman-teman, ventilator mekanik ini diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu ventilator mekanik bertekanan negatif dan bertekanan positif. Ada yang tahu nggak sih klasifikasi dari kedua ini? Yang belum tahu, simak terus video ini ya. Ventilator bertekanan negatif adalah ventilator yang mengeluarkan tekanan negatif pada dada eksternal dengan mengurangi tekanan intratoraks selama fase inspirasi yang memungkinkan udara yang mengalir ke dalam paru-paru sehingga memenuhi volumenya. Ventilator jenis ini terutama digunakan pada klien yang mengalami gagal nafas kronik yang berhubungan dengan kondisi neurovaskular. Nah, ternyata ventilator tekanan negatif ini adalah ventilator generasi pertama yang dikenal sebagai paru-paru besi, sehingga tubuh akan dimasukkan ke dalam tabung besi dan tekanan negatif yang ada di dalamnya diberikan melalui silinder yang besar, gitu ya teman-teman. Sedangkan ventilator mekanik yang bersifat positif adalah ventilator dengan menggabungkan paru-paru yang mengeluarkan tekanan positif pada jalan nafas. Dengan demikian, akan mendorong alveoli untuk mengembang selama fase inspirasi. Pada ventilator jenis ini diperlukan intubasi endotrakeal atau tracheostomi, teman-teman. Ventilator ini secara luas digunakan pada klien dengan penyakit paru-paru primer. Ternyata terdapat 3 jenis ventilator tekanan positif, yaitu tekanan bersiklus, tekanan waktu bersiklus, dan tekanan volume bersiklus. Dan materi selanjutnya yang perlu teman-teman ketahui adalah indikasi dari ventilasi mekanik ini. Tentu ya, indikasi yang pertama adalah respiratory failure atau gagal nafas. Di antara tandanya adalah respirasi lebih dari 35 kali per menit atau kurang dari 5 menit. Hipoksemia, yaitu ketika saturasi oksigen mencapai 90%. Penurunan kesadaran dengan GCS kurang dari 8. Dan pasca operasi mayor serta pasca henti jantung. Oke teman-teman, pada pernafasan ventilasi mekanik ini ternyata ada beberapa istilah loh teman-teman. Bisa dilihat ya di sini ada istilah trigger, yaitu sinyal untuk memulai proses inspirasi. Ada limit, yaitu batas aliran udara yang mengalir ke dalam paru selama fase inspirasi. Dan ada cycle, yaitu sinyal untuk menghentikan proses inspirasi. Nah, selanjutnya bisa dilihat ya teman-teman, di sini ada circle, yaitu diantaranya dimulai dari trigger, yaitu kapan napas mulai diberikan, lanjut ke limit, berapa banyak napas yang akan diberikan, dan cycle, kapan inspirasi berakhir dan ekspirasi dimulai. Jadi ini adalah circle dari fase inspirasi dan fase ekspirasi ya teman-teman. Jadi teman-teman udah pada tahu kan konsep dasarnya. Sekarang ada beberapa istilah nih teman-teman dalam men-setting ventilator. Bisa dilihat ya teman-teman di sini. Di sini ada beberapa istilah dalam men-setting ventilator. Nah teman-teman, sekarang cara untuk memasang alat ventilator.
Tentunya sebelum kita memasangkan ke pasien, jangan lupa alatnya untuk dikalibrasi terlebih dahulu. Karena khawatirnya saat pemasangan sedang ongoing, alat malah down. Apalagi jika alarmnya tidak menyala dan dibutuhkan tenaga listrik cadangan untuk meminimalisirkan kejadian mati listrik total. Selanjutnya, ketika kita ingin memasangkan bahwa ini sesuai dengan indikasi benar dibutuhkan atau tidak. Setelah sesuai dengan indikasi, maka ventilator ini disetting sesuai dengan kebutuhan dari indikasi. Selanjutnya, kita akan membahas SOP dari pemasangan ventilator mekanik ini. Terus simak video ini ya teman-teman. Pelaksanaan pemasangan ventilator sebelum ke pasien, kita lakukan cuci tangan, ucapkan salam terapeutik, lalu perkenalkan diri seperti nama saya seorang perawat yang bertanggung jawab di ruang ini dan yang berdinas dari pukul sekian sampai pukul sekian. Lalu identifikasi klien dengan tanyakan nama dan tanggal lahir, jelaskan maksud dan tujuan sesuai dengan prosedur yang akan dilakukan, lakukan kontrak waktu dan tanyakan jika klien ada pertanyaan. Lakukan cuci tangan sebelum tindakan dan jaga privasi klien dengan menutup tirai. Langkah yang selanjutnya adalah setting alat-alat ventilator. Kita membutuhkan 2 petugas. Petugas yang pertama adalah memakai sarung tangan steril dan petugas yang kedua adalah buka alat ventilator steril yang diperlukan seperti tabing, humidifier, dan lain-lain. Lalu bilas alat-alat dengan aqua steril, setting alat sesuai ventilator yang digunakan, isi humidifier dengan aqua steril sampai batas normal, pasang selang oksigen atau hubungkan dengan tabung oksigen, cek ventilator dengan alat paru-paru buatan dan pasang konektor. Langkah selanjutnya adalah atur ventilator sebelum dipasang pada pasien. Pilih mode off ventilation pada controlled ventilation saat pemasangan pertama kali. Atur minute volume sebanyak 100 sampai 125 ml per kilogram berat badan per menit atau volume tidal 10 sampai 12 kali per menit. Atur I banding E rasio sesuai dengan perintah dokter dengan mengatur inspiratory time, pause time, dan expiratory time. Putar mixer sehingga didapatkan konsentrasi oksigen 100%, putar PEEP pada positif 5 cm H2O, pasang batas atas tekanan sekitar 10 cm H2O di atas tekanan jalan nafas pasien, karena alarm ini berguna untuk mencegah tekanan yang berlebihan pada nafas yang dapat menyebabkan terjadinya pneumotoraks. Pasang trigger sensitivity pada -2 sampai -3 cm H2O agar pasien dapat menambah sendiri kebutuhan nafasnya bila diperlukan. Atur humidifier sehingga didapatkan suhu antara 32 sampai 34 derajat Celcius. Atur batas bawah dan batas atas alarm volume ekspirasi kurang lebih 10 sampai 20% di bawah atau di atas ekspirasi minute volume pasien. Setelah tindakan selesai, lakukan rapihkan alat-alat dan pasien, lakukan fase terminasi, mengevaluasi tindakan yang sudah dilakukan, lakukan cuci tangan setelah tindakan, lakukan dokumentasi, dan lakukan salam terapeutik. Baik, sekian dari video yang dapat saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.